Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa ala zalimin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada hari ini kita akan lanjutkan pembacaan Kitabus Shiyam dari kitab As-Sahih Al-Bukhari. Yaqulu Al-Imam Al-Bukhari bab man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi fi as-shaum. Qala haddatsana Adam ibn Abi Iyas qala haddatsana ibn Abi Dhi'b qala haddatsana Sa'id al-Maqburi عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hari ini sudah sampai ke bab ke-8 yang diberi judul oleh Al-Imam Al-Bukhari man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi fi shaum. Orang yang tidak meninggalkan qaula az-zur. Qaula az-zur secara umum artinya adalah perkataan dusta. Wal 'amala bihi dan perbuatan dusta. Apa yang dimaksud dengan perkataan dusta dan apa yang dimaksud dengan amalan atau perbuatan dusta nanti kita akan jelaskan di matan hadisnya. Jadi judulnya adalah orang yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta ketika berpuasa. Hadis ini atau bab ini disebutkan oleh para ulama dan juga dua bab setelahnya, yaitu bab 9 yang berjudul bab hal yuqalu inni shaimun idza syutima. Apakah seorang harus mengatakan aku lagi berpuasa ketika dihina oleh seseorang? Bab yang ke-10 adalah babus shaum liman khafa ala nafsihi al-uzubah. Bab puasa bagi orang yang takut atas dirinya tidak menikah. 3 bab ini, 2 bab 8 dan 9 berkaitan dengan lisan dan bab 10 berkaitan dengan syahwat. Di sini ada isyarat bahwa bab 8 sampai 10 ini merupakan poros bagi keutamaan-keutamaan puasa baik yang sudah disebutkan sebelumnya seperti orang yang berpuasa akan mendapatkan ampunan, orang yang berpuasa akan mendapatkan pintu Ar-Rayyan, dan keutamaan-keutamaan yang lain akan didapatkan oleh seorang yang berpuasa apabila memperhatikan 2 perkara yang penting yang akan kita sebutkan. Yang pertama adalah as-salamatu min fitnatil lisan, selamat dari fitnah lisan, ya, ujian lisan, cobaan lisan. Yang kedua as-salamatu min fitnati al-farj, selamat dari ujian farj, kemaluan. Jadi semua keutamaan puasa itu akan didapatkan kalau kita bisa menjaga lisan dan bisa menjaga kemaluan. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sahal bin Sa'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahu al-jannah." Barang siapa yang bisa menjaga lisannya dan menjaga kemaluannya, maka aku akan menjamin untuknya surga. Ya. Imam Al-Bukhari menuturkan 2 bab berkaitan dengan lisan, sementara 1 bab berkaitan dengan syahwat al-farj, ya, fitnah kemaluan. Ini juga mengisyaratkan bahwa fitnah lisan itu lebih berat dibandingkan dengan fitnah syahwat al-farj.
Fitnah atau syahwat kemaluan. Kenapa? Karena kalau fitnah al-farj, syahwat, ya, masih banyak orang yang bisa menahannya karena masih mempunyai sifat malu untuk melakukannya. Kalaupun melakukan tidak sampai terang-terangan. Tapi kalau lisan, ini hampir semua manusia tidak terkecuali, baik dia orang awam, orang yang kenal agama, ustadz bahkan, kiai bahkan, ya, terkena dengan fitnah lisan ini. Karena lisan ini orang tidak merasa ketika dia menyakiti seseorang dengan lisannya, atau membicarakan orang baik langsung atau tidak langsung. Maka Rasulullah SAW banyak dalam hadisnya memperingatkan para sahabat, tentunya ini juga peringatan kepada kita semua untuk memperhatikan lisan. Salah satunya adalah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi ketika ada seorang sahabat yang bernama Sufyan bin Abdullah As-Saqafi datang kepada Rasulullah SAW. Beliau bertanya, wahai Rasulullah, apa yang Anda takutkan, yang paling Anda takutkan dariku, atau yang paling Anda khawatirkan dariku? Kemudian Rasulullah SAW memegang lisannya seraya mengatakan, hadza, tahuilah wahai Sufyan, ya, sesungguhnya yang paling aku takuti dan khawatirkan darimu ini adalah lidah, ya. Itu adalah Rasulullah SAW, orang yang paling bertakwa dan orang yang paling bisa menjaga lisannya, ya. Kemudian orang terbaik setelah Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, pernah ketika Umar ibn al-Khattab, ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, ketika Umar bin Khattab menemui Abu Bakar As-Siddiq, Umar melihat Abu Bakar lagi memegang lisannya. Sontak Umar mengatakan, mah, ya Abu Bakrin, ghafarallahu dzanbak. Wahai Abu Bakar, mengapa Anda memegang lidah seperti itu? Lalu Abu Bakar mengatakan, inna hadza awradani al-mawarid. Sesungguhnya inilah yang menjerumuskanku ke dalam kebinasaan. Itu yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq yang sangat bertakwa, menjaga diri, waraknya terkena. Tapi beliau masih mengatakan bahwa lisan itu adalah sesuatu yang bisa membinasakan. Dan yang terakhir adalah pesan Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal dalam hadis Imam At-Tirmidzi yang panjang tentang keutamaan atau pintu-pintu kebaikan, abwabul khair, yang disebutkan di sana ada salat, ada zakat, ada puasa, bahkan ada jihad. Kemudian Rasulullah SAW mengakhiri sabdanya, ya Mu'adz, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih. Wahai Mu'adz, maukah aku kasih tahu tentang sesuatu yang menjadi kunci dari pintu-pintu kebaikan yang telah disebutkan tadi? Mu'adz menjawab, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, aku ingin mengetahuinya. Lantas Rasulullah mengambil lisannya, kemudian mengatakan, kuffa alaika hadza, wahai Mu'adz, jagalah lisanmu. Lalu Mu'adz mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ya, wa inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bihi. Wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, apakah kita akan diminta pertanggungjawaban atas ucapan yang keluar dari lisan kita? Rasulullah SAW berkata, sakilatska ummuka ya Mu'adz, hati-hati wahai Mu'adz, wahal yakubbun nas ala wujuhihim atau ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Wahai Mu'adz, ya, tidaklah manusia itu diseret di atas wajahnya di neraka, ya, kecuali hasil daripada lisannya yang tidak dijaga ketika di dunia. Inilah gambaran bagaimana sulitnya menjaga lisan. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengkhususkan dua bab ke-8 dan bab ke-9 berkaitan dengan
menjaga lisan, terutama dalam kondisi kita berpuasa. Kemudian masuk di dalam hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, biografinya sudah kita sampaikan, jadi tidak perlu diulangi kembali. Kemudian matan hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaulaz zuri wal amala bihi, barang siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur, dusta, wal amala bihi, dan perbuatan dusta, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima puasanya. Az-zur, secara bahasa artinya adalah al-mail, condong. Hal ini bisa kita dapati di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Kahfi. Allah berfirman, wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dhatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dhatas shimal. Wa tarasyamsa, dan engkau melihat matahari, ya, ketika terbit condong ke sebelah kanan gua ashabul kahfi. Ya, jadi dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan bahwa gua ashabul kahfi itu kalau pagi maka matahari datang dari sebelah kanan, condong dari sebelah kanan, artinya cahaya matahari tidak masuk langsung. Kemudian ketika di sore hari, ya, dari sebelah kirinya, artinya gua ashabul kahfi itu dalam posisi yang sempurna, ya, tidak terkena sengatan matahari. Syahid dari ayat ini adalah tazawar. Wa tarasyamsa idza tala'at tazawar. Tazawar adalah condong. Sementara yang dimaksudkan di sini adalah al-mail anil haqq, ya, condong dari kebenaran, ya, condong dari kebenaran. Maka ketika dikatakan qauluz zur, perkataan yang condong dari yang benar, artinya perkataan yang dusta, al-kalam al-batil, perkataan yang batil, al-qaul al-batil, perkataan yang batil, atau al-kalam al-muharram, perkataan yang diharamkan. Seperti apa? Kal-kadzab, seperti dusta, wa syahadati zur, sumpah palsu, wal ghibah, ghibah, ya, membicarakan orang lain. Kemudian wan namimah, mengadu domba, dan sederet hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui apa? Melalui lisan ini. Kemudian qaulaz zur, ya, qaulaz zur, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Hajj menggandengkannya dengan kesyirikan. Dalam surah Al-Hajj ayat 30 Allah berfirman, fajtanibu rijsam minal authan, fajtanibu rijsam minal authan wajtanibu qaulaz zur, jauhilah oleh kalian patung-patung yang najis, dan jauhi pula perkataan az-zur, perkataan dusta. Ya. Coba lihat di sini, Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan perbuatan syirik, menyembah berhala, dengan qaulaz zur, perkataan dusta. Artinya betapa besarnya dosa orang-orang yang berdusta itu, atau yang sejenisnya, ya, dusta, ghibah, dan yang lainnya. Nah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkannya dengan kesyirikan. Kenapa? Karena dusta itulah awal mula terjadinya kesyirikan. Orang yang menyekutukan Allah ketika dia mengatakan, ini adalah Tuhanku, berhala ini adalah Tuhanku, pohon ini adalah Tuhanku, batu ini adalah Tuhanku, dia telah berdusta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara berbuat syirik kepadanya dan juga berdusta, ya, qaulaz zur, baik berdusta kepada Allah ataupun dusta kepada sesama. Yang jelas ini adalah ayat yang memperingatkan betapa bahayanya qaulaz zur, perkataan yang melenceng, perkataan yang batil, perkataan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal amala bihi, dan perbuatan dusta, ya. Perbuatan dusta itu adalah al-a'mal al-batilah wa
wal muharrama, perbuatan yang semua perbuatan yang batil dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dicontohkan oleh para ulama kal gish, seperti berbuat curang, wal khiyanah berbuat khianat, wa akli riba, makan riba, dan sederet perbuatan-perbuatan haram lainnya. Imam An-Nawawi dan juga Imam Ibnu Hajar ya memaknai atau memasukkan dalam kategori al-amal zur atau perbuatan dusta itu adalah al-mutakatsir bima laysa indahu wal mutazayyin bima laysa indahu. Ya, kalau bahasa kitanya orang yang berpenampilan penuh kepura-puraan atau berpura-pura dalam penampilannya. Atau kalau bahasa yang lagi ngetrennya sekarang pencitraan, ya. Pencitraan. Seperti apa? Seperti yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, datang seorang wanita kepada Rasulullah lantas berkata, "Ya Rasulullah, ya innali dhurratun." Sesungguhnya aku memiliki madu. Itu suaminya mempunyai istri yang lain. "Fahal alayya junahun in tashabba'tu bimali zawji bima lam yu'tini." In tashabba'tu bimali zawji bima lam yu'tini. Apabila aku berpenampilan yang tidak wajar, artinya sesuatu yang sesuatu yang berpenampilan yang memang aku sebenarnya tidak mampu melakukan itu, dan suami aku pun tidak memberikannya, ya, dengan tujuan supaya madunya itu cemburu, karena ketika melihat, oh ini suamiku lebih memperhatikan dia, nah, tujuannya tidak baik. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, al-mutashabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbai zurin. Jawaban Rasulullah SAW kepada wanita itu, seorang yang berpenampilan dengan sesuatu yang tidak dimilikinya ataupun berpura-pura atau tadi pencitraan, maka Rasulullah mengatakan seperti orang yang memakai dua baju palsu, ya. Seperti yang saya sudah sampaikan bahwa terkadang dalam lafaz hadis itu dikaitkan dengan sosiokultur, dengan budaya orang-orang Arab ketika itu, litaqrib al-ma'na, supaya memahami makna daripada isi hadis itu dengan cepat. Ya. Di sini pun diperumpamakan seperti dua baju, maksudnya adalah dua baju yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab, yaitu bawahan yang disebut izar dan atasan yang disebut dengan ridah. Artinya orang yang berpenampilan tidak sesuai dengan kenyataan yang dia miliki, ya, atau berpura-pura seperti orang yang memakai dua baju palsu, artinya baju riya dan baju kedustaan. Nah, Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar memasukkan ke dalamnya orang yang disebut tadi mutazayyin, berdandan, memakai sesuatu yang sebenarnya tidak dia miliki supaya dikatakan misalkan dia orang kaya sehingga strata sosialnya naik, dihormati oleh orang lain, atau dengan tujuan-tujuan lain, misalkan seorang pemuda ingin mudah mendapatkan jodoh misalkan, dan lain sebagainya. Ataupun sebaliknya, ya, orang yang sebenarnya dia kaya misalkan, mampu, tapi dia berpenampilan misalkan tidak layak, ya, supaya dikatakan zuhud, Masya Allah, dia ini orang kaya tapi sangat sederhana, misalkan bajunya biasa-biasa saja, kendaraannya biasa-biasa saja. Jadi tujuannya ini kan zuhud. Maka orang yang pencitraan seperti ini ingin dikatakan misalkan orang kaya, ini ingin dikatakan sebagai orang zuhud, atau ingin dikatakan seorang yang berilmu, dan ingin dikatakan yang lainnya, maka ini termasuk adalah al-amal az-zur, perbuatan dusta yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apabila dikerjakan di bulan Ramadan ini maka bisa mengurangi pahala puasanya. Kemudian Syekh Al-Albani rahimahullahu taala memasukkan ke dalam al-amal az-zur ini adalah plagiat. Dia mengatakan di antara keberkahan
para penuntut ilmu itu adalah mengaitkan ilmunya kepada guru-gurunya. Maka kalau orang-orang yang misalkan mahasiswa talibul ilm, dia membuat karangan ilmiah ataupun apa saja yang berkaitan dengan ilmu, kemudian tidak mencantumkan siapa yang mengucapkannya, dari mana dia mengambilnya, ya, seakan-akan itu adalah karyanya, hasil jerih payahnya, keluar dari pikirannya sendiri, maka itu juga termasuk dengan al-amal az-zur yang harus dihindari. Kemudian selanjutnya, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka orang yang berpuasa tapi dia masih berdusta, berghibah dan melakukan perbuatan yang terlarang yang tadi sudah disebutkan, yang termasuk dalam qaul zur, ya, perkataan dusta dan amalan dusta, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak meridhai puasanya, wala yuqbal qabulan kamila, dan puasanya tidak diterima dengan penerimaan yang sempurna. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima puasa orang-orang yang masih melakukan maksiat lisan atau perbuatan yang maksiat? Karena ingat, puasa kita meninggalkan lapar, menahan lapar, menahan haus, meninggalkan semua yang tadinya dibolehkan ketika tidak puasa, itu adalah sarana. Itu adalah sarana. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi banyak orang yang persepsinya salah, ya. Jadi dikira puasa itu adalah tujuannya, padahal tujuannya adalah ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 37 tentang orang-orang yang berkurban. Allah mengatakan, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi bagi orang-orang yang berkurban itu, Allah Subhanahu wa taala tidak mengharapkan dagingnya, tidak mengharapkan darahnya, tapi Allah Subhanahu wa taala meminta ketakwaan dari kita. Begitupun dari puasa. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan hanya kita meninggalkan makan, meninggalkan minum dan hal-hal yang dilarang lainnya, tapi intinya agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berpuasa meninggalkan makan, meninggalkan minum, tetapi dia masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tujuan dari puasanya tidak ada. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menghiraukannya, tidak meliriknya, dan tidak menerima puasa tersebut. Kemudian yang terakhir, pertanyaannya apa? Apakah puasa orang yang bermaksiat kepada Allah ketika dia melakukan puasa, ya, puasanya batal? Jadi kalau kita misalnya ghibah ataupun berbuat maksiat lainnya, ya, menggunakan mata dan sebagainya di siang hari Ramadan, apakah puasanya batal? Maka ada dua pendapat dari kalangan ulama. Pendapat pertama mengatakan annal ma'asi kullaha tufattir as-siyam. Seluruh maksiat itu bisa membatalkan puasa. Ini pendapat Imam Al-Auza'i yang dikuatkan oleh Ibnu Hazm Al-Zahiri, ya. Yang kedua adalah pendapat jumhur yang mereka mengatakan tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi pahalanya baik keseluruhan atau sebagiannya sesuai dengan maksiat yang dilakukan. Dan inilah pendapat yang paling dikuatkan oleh para ulama, ya. Salah satunya Imam Ibnu Rajab yang memberikan kaidah dalam hal ini. Beliau mengatakan innal muharram idza kana muharraman lima'nan yakhtassu bil ibadah yufsiduha. Sesungguhnya suatu yang terlarang itu apabila berkaitan khusus, ya, berhubungan khusus dengan ibadah tersebut, ya, larangannya berkaitan khusus dengan ibadah tersebut, maka apabila dilakukan larangannya, batalah ibadahnya. Contoh di dalam berpuasa, ya, larangan misalkan makan dan minum di siang hari orang yang lagi berpuasa. Ini larangannya adalah khusus buat yang berpuasa.
Karena di luar puasa kita tidak dilarang untuk makan dan minum. Maka ini ketika ada larangan makan dan minum, ada larangan khusus. Maka ketika orang melakukan itu, makan di siang hari, minum di siang hari, ya, atau berjima di siang hari, ataupun hal-hal yang membatalkan yang lainnya, yang khusus untuk Ramadan, yang khusus untuk puasa, maka batallah puasanya. Tapi kaidah selanjutnya, wa in kana tahrimuhu 'aman lam yufsidha. Tapi kalau larangannya bersifat umum, apabila dilakukan maka tidak membatalkan puasanya. Seperti apa tadi? Maksiat. Ya, maksiat misalkan tadi berbicara ghibah, membicarakan orang lain. Nah, ini tidak khusus dilarangnya di dalam puasa, di luar puasa pun dilarang orang untuk berbuat ghibah, namimah, menyakiti orang lain, dan lain sebagainya. Itu dilarang. Hanya saja di bulan Ramadan lebih dikuatkan lagi larangannya. Maka ketika kita melakukan larangan tersebut, larangan yang bersifat umum yang tidak berkaitan khusus dengan ibadah, kalau dalam puasa seperti yang tadi dicontohkan ghibah, maka itu tidak membatalkan puasa, hanya membatalkan pahalanya, baik keseluruhan ataupun sebagian sesuai dengan dosa yang atau maksiat yang dilakukannya. Maka oleh karena itu, saudara kaum muslimin rahimakumullah, ya, orang yang melakukan ibadah puasa itu akan menjadi tiga, ya. Ada yang zalimun li nafsi. Zalimun li nafsi itu menzalimi diri sendiri, selain dia berpuasa tapi dia juga melakukan maksiat-maksiat yang lain, ya. Yang kedua adalah muktasid. Orang muktasid itu dia melakukan semua yang diperintahkan, meninggalkan semua yang dilarang, ya. Muktasid, ya, mencukupkan itu saja, ya. Mencukupkan melakukan yang diwajib, meninggalkan yang dilarang. Dan yang ketiga ini yang paling bagus, sabiqun bil khairat, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan hanya mengerjakan yang wajib, bukan hanya meninggalkan yang dilarang, tapi nawafil, kebaikan-kebaikannya pun dia berusaha untuk melakukannya, artinya berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk sabiqun bil khairat, orang-orang yang tidak hanya melakukan yang wajib, tidak hanya meninggalkan yang dilarang, tetapi kita berusaha untuk semaksimal mungkin untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Akhirnya kita bisa mendapatkan level takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.